Di awal kisah diperlihatkan seorang lelaki bernama Kurono, sedang berdiri di stasiun kereta bawah tanah. Ia melihat teman sekolah dasarnya dulu yang bernama Kato, mencoba untuk menolong seorang lelaki yang terjatuh di rel kereta api. Setelah pria tersebut berhasil diselamatkan, namun keadaan pun malah menjadi terbalik. Kato yang kesulitan di saat ia akan naik tibalah Kurono yang hendak membantunya. Akan tetapi Kurono pun malah ikut terjatuh ke rel bersama Kato. Jarak kereta pun semakin dekat dengan mereka berdua. Bukannya menyelamatkan diri malah tutup mata. Dan inilah yang terjadi. Kedua orang tersebut terkejut saat mengetahui bahwa mereka belum meninggal. Namun justru malah berpindah tempat ke sebuah ruangan dengan beberapa orang di dalamnya. Ketika mereka mengitari ruangan, mereka melihat bola hitam aneh yang berdiameter kurang lebih sekitar 2 meter. Kemudian mereka dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang bernama Kishimoto. Lantaran dirinya tidak mengenakan busana dan muncul begitu saja di hadapan para lelaki hidung belang. Namun berbeda dengan Kato, dia pun langsung memakaikan jaket yang ia kenakan untuk menutupi aurat si cewek tersebut. Lantaran si Kato memiliki adik perempuan jadi dia merasa kasihan kepada Kishimoto itu. Sebelum mereka dapat mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi, bola hitam itu tiba-tiba saja menuliskan pesan di permukaannya. Lalu bola hitam tersebut menampilkan sebuah nama seseorang beserta dengan fotonya, yang dimana mereka diharuskan membunuh orang tersebut. Setelah memberikan pesan, bola hitam itu pun mengeluarkan 2 buah laci besar yang dimana di dalamnya dilengkapi dengan persenjataan, dan koper-koper yang terbuat dari logam. Dan di koper tersebut tertera nama mereka masing-masing. Dan pada akhirnya mereka mulai menyadari sebuah permainan aneh, yang dimana mereka tidak boleh hanya memikirkan bagaimana cara untuk bermain, tetapi mereka juga harus tahu bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Scene berganti pada seseorang yang bernama Chiro, yang sedang santuy bersandar di dinding. Dirinya begitu tenang lantaran dia sudah tahu banyak tentang permainan ini yang dirancang oleh Gans. Dirinya pun enggan untuk memberitahu pada yang lain tentang semua ini. Mungkin Chiro berpikir bahwa mereka yang baru datang pasti tidak akan percaya dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi dia tidak mau berbaur dengan yang lainnya. Dan tiba-tiba mereka pun ditransfer ke dimensi lain namun kali ini tempatnya berbeda dari yang sebelumnya. Mereka mengira semua itu telah usai dan bisa menjalankan hidup normal seperti biasanya. Akan tetapi dugaan mereka semua salah. Lalu si Chiro memberitahu kepada semuanya bahwa kita ini sedang berada di sebuah acara TV dan kalian semua telah terkena hipnotis. Dan dia pun mengaku bahwa yang membuat acara ini adalah ayahnya sendiri. Dan barang siapa yang bisa menyelesaikan misi ini akan diberi imbalan sebesar 100 juta yen. Namun semua yang dibicarakan Chiro itu bohong. Dia hanya menghasut saja dengan maksud dan tujuan lain entah apa itu. Lalu dari kejauhan terlihat seorang anak kecil yang sedang memperhatikan mereka semua. Kurono yang melihat anak itu pun langsung memberitahu temannya. Dan Chiro berkata itulah target kita yang harus kita basmi. Beberapa dari mereka langsung mengejarnya dengan penuh semangat. Dan si bocil pun terpojok dan dia berkata, aku akan memberikan bawang. Aku akan memberikan bawang. Namun mereka tidak menanggapinya. Lalu si bocil itu pun bersin dan mengeluarkan cairan yang menjijikan yang mengenai keempat orang tersebut. Alhasil si bocil berhasil kabur dan keempat orang itu merasa kesal dengan tingkah laku si bocil yang menjijikan dan mereka pun kembali mengejarnya. Demi hadiah 100 juta yen. Si bocil lagi kurang hoki. Dirinya malah mendapati jalan buntu kemudian dia masuk ke sebuah garasi kecil yang gelap untuk bersembunyi dari kejaran keempat pria itu. Namun keempat pria tersebut berhasil menemukan si bocil lalu si ketua gangster menembaknya tanpa ragu. Mereka pun kebingungan setelah si ketua gangster itu menarik pelatuknya tidak terjadi apa-apa dengan si bocil. Namun setelah beberapa detik kemudian mereka malah terkejut. Lantaran tangan kanan si bocil putus. Mereka baru menyadari bahwa itu disebabkan oleh senjata canggih yang mereka kenakan. Kemudian si bocil memberikan serangan kecil dengan kukunya yang tajam. Dan tibalah ajal si bocil yang malang itu. Keempat pria tersebut menghabisi si bocil dengan penuh amarah dan penuh semangat. Setelah mereka berhasil menghabisinya, di belakang mereka tibalah sosok misterius yang berbadan kekar dan tinggi yang tak lain dia adalah ayah dari si bocil.
Si ketua cabul dengan songongnya mengatai dan bahkan dia memukul kepalanya si pria kekar itu. Dan tiba-tiba si pria kekar memberikan serangan yang tak terduga. Kaki si ketua langsung putus, rekan setimnya pun histeris ketakutan. Kemudian si pria kekar mengangkat tubuh si ketua cabul dengan satu tangan. Alhasil si ketua pun memohon ampun untuk dilepaskan dan merintih kesakitan. Lalu ketiga rekannya menembaki pria kekar itu, namun si pria kekar menangkisnya dengan tubuh si ketua yang ia cengkram. Singkat cerita, tibalah Kishimoto yang mencoba untuk menolong si Kato. Namun mereka berdua malah terkena bogeman dari pria kekar tersebut. Kejadian itu pun disaksikan oleh Kurono yang bersembunyi di belakang mobil. Dan Kurono pun dihampiri oleh pria kekar itu. Kurono sempat memukulnya dengan koper yang ia bawa. Namun bapak si bocil malah semakin ngamuk. Tiba-tiba ada kilatan cahaya yang muncul dari balik tembok. Ternyata kilatan tadi adalah sebuah perangkap yang ditembakkan oleh Chiro, yang sedang bersembunyi di balik tembok dengan cara berkamuflase. Lalu Chiro menyuruh Kurono untuk menembak bapak si bocil, namun Kurono tidak sanggup untuk melakukannya. Dan tanpa basa-basi Chiro langsung menembaknya. Setelah waktu yang diberikan Gans habis selama 20 menit dan mereka yang berhasil menghabisi semua targetnya. Mereka semua yang masih hidup kembali ditransfer ke tempat awal mereka datang. Dari keempat pria tadi yang berhasil selamat hanyalah bapak-bapak kacamata. Karena selama di dalam permainan walaupun tubuh kita sudah terkoyak tapi masih bisa bernapas, tubuhnya akan ditransfer ke tempat awal mereka datang dan kembali utuh. Namun semua itu harus menunggu sampai waktu habis. Kemudian Gans mengumumkan pendapatan poin yang mereka peroleh. Kishimoto mendapat 0 poin. Kato pun mendapat 0 poin. Kemudian bapak-bapak kacamata dan Kurono pun mendapatkan 0 poin. Dan si Chiro mendapati 5 poin. Namun Chiro merasa kurang puas dengan pendapatan poinnya. Lalu Kurono bertanya kepada Chiro, sebenarnya apa ini semua? Dan si Chiro berkata sambil bergurau, Gans sebenarnya adalah alien. Kemudian Gans menampilkan begitu banyak foto termasuk ketua gangster dan rekannya. Yang dimana itu semua adalah orang-orang yang telah meninggal atau gagal dalam mengikuti permainan Gans. Lalu Kato marah kepada Chiro karena melihat kejadian tadi. Dikarenakan baju yang dikenakan Chiro memiliki kemampuan khusus baginya, Kato bukanlah tandingannya. Lalu Kurono menodong Chiro dengan pistol canggih itu, namun tiba-tiba Gans mengeluarkan cahaya begitu terang hingga membuat mereka semua tak sadarkan diri. Setelah Kurono membuka matanya, dia pun mengira kejadian semalam adalah mimpi. Dirinya pun kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya. Setelah kembali ke stasiun, terlihat selembaran kertas yang bertuliskan, 2 orang meninggal dunia tertabrak kereta. Singkat cerita, Kurono kembali ke sekolah. Dia tidak menyadarinya bahwa ada perempuan yang sedang memperhatikannya. Dia adalah Taekojima yang sedang melukis wajah Kurono. Setelah pelajaran usai, Taekojima mengejar Kurono yang berniat ingin mengobrol. Namun Kurono tidak menanggapinya. Kemudian Kurono mencari data diri Kato temannya dan ia juga tak lupa menuliskan alamat yang ia ingat saat kejadian malam tadi. Kemudian Kurono mendatangi alamat tersebut dan benar saja kejadian itu terasa begitu nyata. Masih terlihat bekas tembok dan pagar yang rubuh. Kemudian datang Kishimoto dengan tujuan untuk mencari Kato. Lalu dia diajak ke tempat kediaman Kurono. Mereka pun mengobrol sedikit tentang Kato. Di sisi lain, Kato yang sedang tertidur bermimpi tentang kejadian waktu itu. Kemudian dia pun terbangun dari tidurnya. Di saat ia membasuh mukanya, tiba-tiba terdengar suara yang melengking. Dan ya, benar saja, dirinya kembali ditransfer kembali ke dunia paralel. Kali ini Gans membawa beberapa orang baru. Kemudian Gans menampilkan target selanjutnya yang dimana kali ini targetnya adalah robot alien. Mereka lalu bergegas mengambil perlengkapan. Setelah semua peserta dipindahkan, terlihat cucu dari si nenek menangis sambil berlari. Dan dia pun menabrak robot alien itu. Di saat si nenek berhasil menemukan cucunya, robot itu langsung membunuh keduanya. Di saat Kurono tiba, dirinya dikejutkan dengan mayat si nenek dan cucunya. Kemudian Kurono melihat seseorang dari kejauhan. Dirinya baru menyadari bahwa itulah targetnya di saat robot itu akan menyerangnya. Kurono yang belum selesai ditransfer pun panik. Setelah Kurono selesai ditransfer, dia langsung membalas serangannya, namun Kurono malah terpental dan radio si robot pun rusak akibat beradu tembakan plasma. Lalu robot itu kembali menembak. Akan tetapi bukan Kurono targetnya tapi Chiro lah targetnya.
Robot itu bisa merasakan atau mendeteksi keberadaan seseorang yang sedang bersembunyi meskipun berkamuflase. Lalu robot itu meluncur dan menghantam Chiro. Sampai terjatuh ke lantai dasar, kemudian Chiro dipukuli tanpa henti sampai baju yang ia kenakan mengeluarkan cairan itu, tandanya baju tersebut telah hancur. Lalu Kato langsung turun untuk membantu Chiro yang sekarat. Dengan sekuat tenaga Kato mencengkramnya dengan sekuat tenaga. Sampai badan Kato pun membesar dan berotot itu pun tumbang. Kembali ke Chiro yang sekarat sebelum dirinya menghembuskan nafas terakhir, Chiro berkata, segera dapatkan 100 poin dan hidupkan aku kembali. Tanpa mereka sadari robot itu kembali bangkit dan Kato yang lengah mendapat bogeman mentah di saat Kato terpojok. Kishimoto dengan sigap memukul robot tersebut menggunakan besi. Dan tembakan robot itu mengenai panel yang menyebabkan kebakaran. Kemudian robot itu kembali mengejar dan menyerang Kurono. Kurono yang sedang terdesak pun tiba-tiba kemampuan dari baju tersebut aktif sehingga badannya menjadi kekar dan berhasil meninju si robot. Namun robot itu masih menyerang Kurono dengan pukulan yang bertubi-tubi. Di saat robot tersebut akan menembak, Kurono dengan sigap menodongkan pistol dan menembaknya lebih dulu. Dan ledakan pun terjadi. Kato dan yang lainnya lebih dulu kembali, namun tidak dengan Kurono yang sedang sekarat. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar di parkiran tersebut. Kato langsung berteriak dan mengoceh kepada Gans lantaran Kurono belum juga kembali bersama mereka. Tiba-tiba Gans menyelamatkan Kurono dikarenakan dia masih bertahan dan tidak mati. Lalu Gans menghitung semua poin yang mereka peroleh. Semuanya mendapati 0 poin kecuali Kurono, dirinya mendapat 7 poin karena Kurono berhasil mengalahkan robot tersebut. Lalu Kurono teringat dengan perkataan Chiro, dia pun berkata pada Gans. Gans, apa yang terjadi ketika kita telah mendapat 100 poin? Lalu Gans meresponnya. Gans menampilkan dua pilihan. Pilihan yang pertama dibebaskan dan ingatanmu dihapus tentang Gans. Lalu yang kedua bisa menghidupkan orang yang telah tiada. Singkat cerita, Kurono yang terbangun dari tidurnya masih mengenakan pakaian super. Ia pun menguji kemampuan baju tersebut dengan cara membengkokkan wajan miliknya. Namun ia belum puas dengan hasilnya, lalu Kurono mencoba melompati 100 anak tangga dengan sekali lompatan dan berhasil mendarat dengan mulus. Ketika Kurono akan mencoba untuk melompati setiap gedung, tiba-tiba Taekojima menelponnya. Taekojima ingin menunjukkan manga yang ia buat sendiri dan Kurono pun menyukai karyanya. Di sisi lain, di saat Kato hendak pulang di tengah perjalanan, Kishimoto telah menunggunya, lalu ia memberikan jaketnya sembari mengucap terima kasih. Kemudian mereka berdua mengobrol sejenak mengenai kehidupan mereka masing-masing sembari melihat matahari terbenam. Dan malam pun gelap. Kali ini Kurono telah mempersiapkan dirinya. Dan dia pun sudah mengerti beberapa hal tentang Gans. Gans juga merekrut orang baru lagi. Sebut saja biksu. Kemudian si pria Olohok yang mengenakan seragam tentara. Lalu si tampan. Lalu Gans memberi target yang harus mereka hadapi, namun di saat mereka akan pergi ada sedikit perselisihan antara Kurono dan Kato. Untungnya ada Kishimoto yang memisahkan mereka. Lalu mereka pun tiba di sebuah kuil. Si pria Olohok merasa patung inilah targetnya, jadi dia langsung menembaknya tanpa ragu. Dan dengan sekejap patung raksasa itu hancur berkeping-keping. Dan benar saja, patung raksasa yang satunya hidup dan mencoba untuk menyerang mereka semua. Mereka pun lari menyelamatkan diri, namun tidak dengan Kurono dikarenakan dia telah mempersiapkan dirinya. Si biksu dan si teteh cantik mencoba bersembunyi di sebuah ruangan. Kurono dan yang lain sedang sibuk bertarung dengan patung raksasa itu dan Kurono berhasil menumbangkannya, namun dirinya sempat kebingungan lantaran dirinya masih belum dipindahkan oleh Gans. Lalu tiba-tiba Gans memberikan tambahan waktu 20 menit. Si teteh cantik yang sekarat keluar dari ruangan itu dan Kurono berpikir mungkin masih ada beberapa musuh lagi di dalam. Ia pun masuk ke ruangan tersebut dan dikejutkan oleh mayat si biksu yang sudah bergelimang darah. Setelah Kurono dan Kato menyisiri ruangan tersebut, tiba-tiba muncul patung Buddha berlengan 1000 yang langsung menyerang Kurono. Ia pun terluka akibat serangan itu dan Kato mencoba memberanikan diri untuk melawan patung Buddha itu. Tapi patung itu telah pergi dan di saat Kato mengendap-endap kemudian ia melihat dari pantulan kaca yang ternyata patung tersebut ada di belakangnya. Lalu patung itu berkata, iya, karena sebenarnya Ganslah yang memulainya lebih dulu dan menyerang para alien itu tanpa Kato dan yang lainnya sadari.
Di sudut lain Kishimoto mencoba untuk menembaknya namun patung itu berhasil menghindarinya. Tiba-tiba Kishimoto langsung diserang sampai terpental lalu Kato mencoba menyerangnya menggunakan samurai yang ia bawa tapi Kato pun kewalahan dibuatnya. Di saat patung tersebut akan menusuk Kato tiba-tiba Kishimoto mengorbankan tubuhnya untuk melindungi Kato karena dia telah baik kepadanya selama ini dan ia pun tewas. Kemudian Kato mencoba menyerangnya kembali. Udah tahu gak bisa bertarung malah ngeyel Kato. Kemudian Kurono mengerahkan semua kemampuannya untuk menembak patung itu namun serangannya berhasil ditangkis. Kemudian si patung berlengan seribu mengeluarkan sebuah patung Buddha yang berukuran kecil. Namun setelah dijatuhkan dengan sekejap patung itu berubah menjadi besar segede gaban. Lalu patung itu berusaha menyerang Kurono, ia pun berlari untuk menghindari serangan dari si patung. Dan Kato yang masih bertahan di masa sekaratnya ia pun memberikan senjatanya kepada Kurono dan tiba-tiba ia sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Lengan si patung tersebut ditembaki dan hancur lebur di saat Kurono melompat ia pun langsung dilahap namun itu adalah bagian dari rencananya. Kurono langsung menembaki patung itu dari dalam tubuhnya setelah semuanya berakhir Kurono langsung menghampiri Kato yang sekarat. Menyuruhnya untuk bertahan beberapa menit lagi setelah Kurono dipindahkan lebih dulu Kato yang sudah sekarat pun akhirnya tewas. Setelah Kurono tiba ia langsung mengecek keadaan sekitar namun Kato belum juga tiba meski waktu telah habis. Dari semua orang hanya Kurono yang mendapatkan poin lalu Kurono bertanya pada Gans. Tunjukkan daftar orang yang telah meninggal dan benar saja Kato ada di daftar tersebut dan Kurono pun sedih. Singkat cerita Kurono kembali ke dunia nyata dirinya ditemani Taekojima lalu ia melihat sebuah topi yang terjatuh ke rel kereta api. Kurono berinisiatif mengambilkannya setelah topi itu dikembalikan tapi Kurono malah melamun di atas rel kereta. Yang berniat untuk bunuh diri untungnya Taekojima berhasil menyadarkannya dan membantu Kurono naik. Kurono pun meminta maaf kepada Taekojima dan Taekojima langsung mengungkapkan perasaannya kepada Kurono. Sekian dan terima kasih kurang lebih seperti itu ceritanya. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Kevin Julio pamit dan undur diri salam cuan.